Alhamdulillah sudah ada informasi mengenai jadwal penyaluran bantuan PKH dan BPNT periode September-Oktober pasca pelantikan Menteri Sosial yang baru, pengganti Menteri Sosial sebelumnya, Tri Risma hari ini yang mengundurkan diri. Hari ini Presiden Joko Widodo melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial Mensos di Istana Negara Jakarta Rabu 11 September 2024. Nah, lantas bagaimana program bantuan sosial di bawah kendali Menteri Sosial yang baru dilantik hari ini? Nah, lantas bagaimanakah jadwal penyaluran Bansos PKH dan BPNT September-Oktober yang sudah memasuki periode salurnya? Ikuti terus informasinya hingga tuntas. Saya akan segera menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar dari Istana dilansir dari Kompas.com. Hari ini Presiden Joko Widodo melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial atau Mensos menggantikan Tri Risma hari ini yang memilih mundur karena ikut dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 di Istana Negara Jakarta Pusat Rabu 11 September 2024. Pelantikan digelar di Istana Negara. Presiden Jokowi memimpin langsung pelantikan tersebut. Pelantikan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 102/P tahun 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2014. Gus Ipul mengatakan dirinya hanya diangkat sebagai Mensos hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berakhir 20 Oktober 2024. Dengan begitu, Gus Ipul hanya menjabat sebagai Menteri Sosial sekitar 39 hari. Namun dia memastikan akan tetap optimal membantu Presiden Jokowi khususnya dalam menata transisi pemerintahan di Kementerian Sosial. Ya, sesuai SK Pak Presiden Jokowi tadi yang sudah dibacakan pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kita coba membantu dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan Presiden, ujarnya. Tentu kita bicara juga masa transisi khususnya untuk Kementerian Sosial apa yang akan dilakukan di tahun 2025, sambung Gus Ipul. Nah, lantas apakah akan melanjutkan kebijakan program dari Menteri Sosial sebelumnya? Dilansir dari liputan6.com, Gus Ipul menyampaikan sejumlah pernyataan usai dilantik sebagai Menteri Sosial. Salah satunya, Gus Ipul membenarkan dirinya mengundurkan diri sebagai Wali Kota Pasuruan usai dilantik Presiden Joko Widodo. Ya, sesuai SK Jokowi tadi yang sudah dibacakan pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kita coba membantu dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan Presiden, ujarnya. Gus Ipul masih enggan membeberkan apa saja hal yang akan menjadi fokus pekerjaan di sisa masa jabatan yang tak banyak. Gus Ipul akan berkoordinasi dengan Presiden Jokowi dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Kemudian informasi mengenai penjadwalan penyaluran bantuan sosial dihimpun dari berbagai media, menyebutkan pencairan dana bantuan sosial atau Bansos, bantuan pangan non-tunai BPNT dan PKH akan kembali disalurkan untuk periode September-Oktober 2024 dengan nominal pencairan Rp400.000 untuk BPNT dan nilai variatif untuk PKH. Untuk keluarga penerima manfaat atau KPM BPNT, pencairan melalui rekening kartu keluarga sejahtera atau KKS perlu bersiap karena akan ada pencairan kembali untuk tahap ke-6 September dan Oktober. Pencairan Bansos BPNT untuk periode September ini diperkirakan akan dilakukan mulai tanggal 23 hingga 30 September 2024. Jadwal ini didasarkan pada penyaluran bulan sebelumnya yang berlangsung di akhir bulan. KPM yang datanya tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial akan menerima dana Bansos rutin Rp200.000 per bulannya untuk BPNT. Namun untuk pencairannya sendiri itu biasa dilakukan 2 bulan sekali sehingga uang yang akan diterima itu menjadi Rp400.000. Untuk mengetahui jadwal pencairan Bansos BPNT,
Teman-teman, berikut jadwalnya. Untuk tahap 1, Januari, Februari, tahap 2, Maret, April, tahap 3, Mei, Juni, tahap 4, Juli, Agustus, tahap 5, September, Oktober, tahap 6, November, Desember. Kemudian syarat penerima BPNT, teman-teman. Penerima harus merupakan warga negara Indonesia atau WNI dengan kartu tanda penduduk KTP yang valid untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang berhak menerima. Selanjutnya, nama penerima wajib tentunya terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial yang menjadi acuan utama dalam menentukan penerima bantuan. Selanjutnya, keluarga penerima harus dinilai oleh pemerintah desa atau kelurahan sebagai keluarga miskin berdasarkan berbagai indikator seperti kondisi tempat tinggal, pendapatan, serta akses terhadap layanan dasar. Lalu selanjutnya, penerima tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri sipil PNS, pensiunan PNS, anggota TNI Polri, atau pegawai BUMN, BUMD karena mereka dianggap memiliki penghasilan tetap serta tunjangan. Nah, teman-teman, untuk memastikan apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima Bansos BPNT, Anda dapat mengecek status kepesertaan di situs resmi Kementerian Sosial melalui laman cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, teman-teman, kemudian untuk bantuan PKH, apakah cair juga dalam waktu dekat ini? Nah, secara kebiasaan teman-teman, penyaluran PKH dan BPNT karena memiliki periode salur yang sama, maka jadwal penyaluran itu per 2 bulan di KKS selalu beriringan atau memiliki waktu yang hampir bersamaan dalam penyalurannya. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa bantuan program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Sebagai program bantuan sosial bersyarat dengan misi besar untuk menurunkan kemiskinan, program Keluarga Harapan atau PKH membuka akses bagi keluarga miskin, terutama dalam meningkatkan kesehatan keluarga, pendidikan anak, serta mengurangi beban keluarga dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan bantuan PKH, keluarga miskin dapat memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial, dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, dan perlindungan sosial lainnya. Nah, berdasarkan pengelompokan penerima manfaat, bantuan program Keluarga Harapan atau PKH diberikan kepada 3 kelompok sasaran yang disebut dengan komponen PKH yang berhak untuk menerima bantuan dengan jumlah nominal variatif. Nah, 3 komponen yang berhak untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH tersebut, yang pertama komponen kesehatan. Nah, komponen kesehatan ini terfokus pada orang-orang yang memerlukan perhatian khusus akan kesehatannya. Contoh mengenai komponen kesehatan yakni ibu hamil, balita usia 0 hingga 6 tahun. Kemudian komponen yang kedua teman-teman, komponen pendidikan. Nah, ini difokuskan pada anak-anak yang masih sekolah dimulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Kemudian yang ketiga teman-teman yakni komponen kesejahteraan sosial. Nah, adapun penerima komponen kesejahteraan sosial yakni orang-orang yang disabilitas dan orang-orang yang umurnya lebih dari 60 tahun. Kemudian pada tahun 2024 ini untuk komponen kesejahteraan sosial itu mengalami penambahan kategori yaitu keluarga korban pelanggaran HAM berat. Nah, jadi Kementerian Sosial membagi 3 pengelompokan atau komponen dan membagi lagi beberapa kategori di setiap komponennya. Nah, teman-teman, oleh karena itu, untuk orang-orang yang di luar dari komponen tersebut sudah dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk update informasi per hari ini. Semoga beritanya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.